Yo, halo sob, ketemu lagi sama gue Helmi, masih di telset.id pastinya. Jadi di video kali ini gue bakal membahas smartphone yang masih anget banget, masih hot banget nih karena baru aja diluncurin, yaitu Samsung Galaxy S22 series. Seperti yang lo tahu, smartphone ini udah diluncurin secara global dan hadir juga di Indonesia. Tapi berhubung kita belum megang unit reviewnya, jadi sedikit pesan untuk Samsung Indonesia. Galaxy S22 seriesnya ditunggu di kantor Telset. Nah, sebelum gue megang unitnya nih, di video kali ini gue bakal lebih dulu membahas mengenai fitur-fitur apa aja sih yang menarik dan juga yang canggih nih yang kita temukan di Samsung Galaxy S22 series. Oh ya, jadi gue sedikit jelasin ya. Jadi ada 3 seri Galaxy S22 yang diperkenalkan, yaitu Samsung Galaxy S22 biasa, Samsung Galaxy S22 Plus, sama Samsung Galaxy S22 Ultra. Nah, ini ada 3 model yang pastinya juga punya spesifikasi yang sedikit banyak berbeda, tapi ada juga yang sama ya. Jadi kita bakal ngebahas fitur-fitur menarik apa aja sih yang ada di 3 smartphone ini. So, langsung aja kita lihat di video berikut ini. Let's go! Oke, langsung masuk aja ke fitur yang pertama. Ya, apalagi kalau bukan performa gahar dari chipset Snapdragon 8 Gen 1. Nah, ini buat lo yang belum tahu, Samsung ini ngasih 2 pilihan prosesor, yaitu Snapdragon sama Exynos pastinya. Nah, entah kenapa ya, entah ada angin apa ini, Samsung ngasih versi Snapdragon 8 Gen 1 untuk pasar Indonesia. Gokil. Biasanya kita coba dapat Exynos, akhirnya sekarang terjawab, kita dapat seri Snapdragon. Nah, jadi mengenai Snapdragon 8 Gen 1 ini prosesor dibuat dengan arsitektur atau fabrikasi 4 nanometer. Jadi ini performanya emang udah kelas atas dan konsumsi daya baterainya itu lebih rendah dari generasi sebelumnya, alias Snapdragon 888 yang gampang panas. Jadi Snapdragon 8 Gen 1 ini punya arsitektur baru, yaitu ARM V9 yang menyuguhkan kecepatan CPU sampai 20% lebih kencang dan konsumsi daya 30% lebih rendah dari seri Snapdragon generasi sebelumnya. Jadi prosesor ini berjalan dengan kecepatan maksimal itu di 3 GHz ya, dan kecepatan terendahnya itu 1,8 GHz. Jadi ya lu udah sedikit banyak kebayang lah ya performanya. Apalagi nih chipset kelas flagship dan ya mungkin benchmarknya bakal gila banget, bakal tinggi banget, dan kita tunggu nanti seperti apa uji cobanya, gamingnya dan lain sebagainya. Ya harusnya untuk gaming nggak bakal ada masalah ya, apalagi untuk kebutuhan multitasking harian ya itu mah udah bisa dibilang nggak perlu dipertanyakan lagi lah ya. Untuk kapasitas RAM dan penyimpanannya, ini di Galaxy S22 itu punya RAM 8GB dan pilihan internal 128GB dan 256GB. Sementara untuk Galaxy S22 Plus itu punya RAM 8GB dan opsi memori internal 128GB dan 256GB. Sedangkan untuk si Galaxy S22 Ultra itu punya RAM yang lebih besar, yaitu 12GB, dan pilihan memori internal yang lebih banyak, mulai dari 128GB, 256GB, sampai 512GB. Nah, yang kedua adalah GPU yang powerful untuk gaming. Di sini menarik karena di sektor GPU ini Samsung bekerja sama langsung dengan AMD. Tapi untuk GPU yang kerjasama dengan AMD ini cuma bisa ditemukan di seri Exynos. Sedangkan untuk seri Snapdragon 8 Gen 1 itu udah pakai GPU Adreno. Seperti biasa ya, Snapdragon tuh sama Adreno selalu bergandengan ya kan. Kalau kata Qualcomm nih ya, untuk kinerja gaming nih dengan Snapdragon 8 Gen 1 itu performanya 60% lebih kencang ya. 60% loh, lebih dari 50%, gokil. Kinerjanya itu 60% lebih kencang untuk kebutuhan game dengan API Vulkan. Nah, kalau untuk main game kayak MOBA atau game Battle Royale sih harusnya ini udah rata kanan mentok ya, sampai luber ya tuh. Nah, apalagi di sini ada fitur yang namanya Adreno Frame Motion Engine. Jadi si Samsung Galaxy S22 series ini bisa memberikan atau menghasilkan frame rate 2 kali lipat lebih baik atau lebih kencang tanpa mengorbankan daya baterai yang lebih besar. Jadi baterai tetap hemat, performanya bisa tetap digaspol. Nah, sedangkan untuk Exynos 2200 yang dipasangkan dengan GPU AMD RDNA 2 ini juga disebut-sebut sih nggak kalah punya performa yang mumpuni ya.
Karena di GPU AMD RDNA 2 ini ada fitur-fitur canggih banget, kayak misalnya ray tracing untuk akselerasi perangkat, terus ada juga fitur variable red shading. Ini sebelumnya fitur yang ada di PC, laptop, atau konsol, jadi Samsung bawa fitur-fitur ini masuk ke smartphone flagship. Gokil. Yang ketiga adalah layar AMOLED dengan refresh rate adaptif. Nah, kalau smartphone flagship udah pasti ya pasangannya itu layar AMOLED. Dan di sini Samsung kasih layar Dynamic AMOLED 2X ke Galaxy S22 series. Bahkan ya, untuk si Galaxy S22 Ultra alias versi yang paling tinggi ini punya resolusi sampai 3K atau 3080 x 1440 pixel. Untuk yang versi Galaxy S22 sama Galaxy S22 Plus itu dia ada di resolusi Full HD+. Tapi nggak cuma punya resolusi yang tinggi aja ya. Jadi di sini Samsung juga kasih refresh rate yang bener-bener tinggi, yang tertinggi di smartphone saat ini ya. Jadi dia kasih refresh rate sampai 120 Hz. Jadi untuk si seri Galaxy S22 Ultra itu dia adaptif dari 10 Hz sampai 120 Hz. Jadi itu bisa bergonta-ganti sesuai dengan konten yang ditampilkan. Sayangnya kalau di Galaxy S22 atau Galaxy S22 Plus itu kayaknya dia nggak adaptif deh ya. Jadi yang adaptif tuh cuma ada di Galaxy S22 Ultra. Nah ini udah jadi jaminan kalau layarnya nggak cuma canggih tapi juga kuat ya. Jadi lu nggak usah khawatir ini bakal mudah kegores, layarnya bakal nggak kelihatan cantik gitu ya. Jadi tenang, udah aman sama Corning Gorilla Glass Victus. Oh ya, untuk Samsung Galaxy S22 Ultra itu layarnya udah curve display ya. Jadi melengkung, layarnya tuh udah melengkung sampai ke bagian sisi. Ini jadi makin kelihatan keren ya, makin pengen jadinya saya. Fitur canggih yang keempat adalah kamera dengan kualitas tinggi. Nah ini udah pasti ya, Samsung dengan flagshipnya selalu menawarkan kamera dengan kualitas yang sangat bagus bisa dibilang. Untuk di Samsung Galaxy S22 series ini bisa dibilang juga nggak kalah bagus sama generasi yang sebelumnya, karena di sini Samsung pakai chipset ISP yang baru dan juga dipadukan dengan hardware kamera yang lebih baik. Kalau kata Samsung sih, Galaxy S22 series ini bisa menangkap foto dan video malam yang terlihat lebih jelas, minim noise, dan juga detail yang tetap bagus, serta warna yang terlihat lebih atau terlihat natural ya. Untuk spesifikasi kameranya di sini Samsung Galaxy S22 Ultra ini punya kamera yang lebih bagus daripada Samsung Galaxy S22 dan S22 Plus di atas kertas, karena kamera utamanya itu udah punya sensor 108 megapiksel yang didukung dengan OIS. Terus ada kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera telefoto 10 megapiksel dengan OIS juga dan punya kemampuan zoom 3 kali, serta kamera periskop 10 megapiksel dengan OIS juga dan punya kemampuan zoom sampai 10 kali. Sedangkan di bagian depannya itu ada kamera selfie 40 megapiksel. Gila ya, ini benar-benar full OIS. Untuk merekam video pasti bakal stabil banget atau bagus banget mungkin ya. Kemudian untuk di Samsung Galaxy S22 dan S22 Plus ini kameranya sama, dia pakai kamera 50 megapiksel dan juga udah punya OIS. Terus ada kamera ultrawide 12 megapiksel dan kamera telefoto 10 megapiksel dengan OIS dengan kemampuan 3 kali optical zoom. Sementara di bagian depannya ada kamera 10 megapiksel. Jadi di atas kertas nih emang udah kelihatannya sih bagus ya. Jadi kita lihat nanti gimana hasil kameranya sesungguhnya di review kita berikutnya. Dan fitur yang berikutnya adalah kehadiran S Pen. Ya, S Pen ini kan sebelumnya identik banget ya dengan Galaxy Note, tapi kini dihadirkan oleh Samsung di seri tertinggi Samsung Galaxy S22 Ultra. Jadi di Samsung Galaxy S22 Ultra itu udah dilengkapi dengan fitur S Pen. Tapi fitur ini nggak bakal lo temukan di Samsung Galaxy S22 biasa dan juga Samsung Galaxy S22 Plus. Ini eksklusif di Samsung Galaxy S22 Ultra. Kehadiran S Pen di Galaxy S22 Ultra ini bisa dibilang jadi pertanda juga nggak sih kalau Galaxy Note tuh emang udah say goodbye gitu ya. Karena ini kan fitur yang identik banget dengan Note dan akhirnya dibawa ke S series. Mungkin ya bisa jadi tanda dari Samsung kalau ini akhir dari Galaxy Note. S Pen yang ada di Galaxy S22 Ultra itu disebut Samsung itu udah dibuat dengan lebih cepat dan juga punya kinerja yang lebih responsif.
Latensinya tuh bahkan 70% lebih rendah daripada seri sebelumnya. Oh, gila ya, ini makin canggih aja S Pen ya. Nggak cuma itu aja, di sini juga udah dilengkapi sama AI atau kecerdasan buatan yang gue belum tahu nanti bakal kayak gimana penerapannya di penggunaan sebenarnya tuh kayak gimana ya. Jadi sih katanya kalau lo pakai S Pen ini lo buat nulis itu bakal bisa diubah jadi huruf yang lebih rapih. Terus kalau lo gambar objek yang kurang rapih, nanti AI-nya tuh yang menyempurnakan. Misalnya lo gambar lingkaran itu kurang bagus, nah ntar AI-nya yang bikin lingkaran itu jadi lebih sempurna lah, lebih presisi juga. Jadi S Pen ini nggak cuma bisa buat tulis atau gambar aja, jadi bisa digunakan juga untuk presentasi. Terus ada tombol shutter untuk kamera, untuk potret-potret, dan lain sebagainya. Mungkin bakal kita kulik lebih jauh saat kita megang unitnya langsung. Ngomong-ngomong soal harga, Samsung Indonesia itu udah buka pre-order untuk Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, dan Galaxy S22 Ultra mulai tanggal 9 Februari sampai 3 Maret 2022. Jadi buat lo yang mau mesen bisa langsung ke samsung.com/id. Nah itu langsung lo ikutin lah tata caranya untuk pre-order Samsung Galaxy S22 series. Nah untuk detail harganya, Samsung Galaxy S22 5G atau versi dasar itu punya dua varian dengan RAM 8GB dan pilihan internal 128GB dan 256GB. Untuk harganya mulai dari Rp11.999.000. Kemudian untuk Galaxy S22 Plus yang udah 5G juga itu punya varian dengan RAM 8GB dan pilihan internal 128GB serta 256GB. Itu harganya dijual mulai dari Rp14.999.000. Sedangkan untuk yang tertinggi ini Galaxy S22 Ultra, dia punya 3 varian dengan RAM 12GB dan internal mulai dari 128GB, 256GB dan yang tertinggi 512GB. Untuk harganya mulai dari Rp17.999.000. So itu dia tadi fitur-fitur menarik apa aja yang ada di Samsung Galaxy S22 series atau Galaxy S22. Wih, itu keren banget ya, S22. Tapi kayaknya lebih enak Galaxy S22 ya. Itu dia fitur-fiturnya, canggih banget, bener-bener bikin pengen memiliki dan udah gak sabar lah pokoknya. Jadi kalau lo yang pengen banget itu udah bisa langsung pre-order aja di Indonesia, udah dibuka pre-ordernya, tinggal lo pilih lo mau Samsung Galaxy S22 biasa, mau yang S22 Plus atau mau yang S22 Ultra. Tinggal sesuai nama budget sama selera. So demikian video kali ini. Kalau lo ada kritik, saran, bisa langsung lo drop di kolom komentar dan nantikan video reviewnya di channel telset.id. Sampai ketemu lagi, sehat selalu. Gue Helmi, Caps dus.